kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu bagi setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh datang, menaikkan setiap syukur kami di sore hari ini Tuhan Yesus. Apa yang baik kami percaya, hadirat-Mu boleh memberikan kami kedamaian yang lebih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan menaikkan setiap sembah kami. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kami naikkan syukur, kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kemuliaan bagi-Mu, Kau layak disembah, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, bahkan dalam setiap hidup kami, dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap ada bersama-sama kami. Kami sembah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan.
membawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami tidak mau biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami datang dengan hati kami. Biarkan hati kami Tuhan benar-benar hanya untuk-Mu Tuhan. Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Biarkan setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya hadirat-Mu tetap ada di tempat ini, kemuliaan-Mu boleh terpancar atas tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami boleh dikuatkan, boleh diisi dengan kuasa firman Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami saat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan boleh memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau persiapkan dia mulai dari sekarang Tuhan. Biarkan setiap firman, bahkan setiap kata-kata yang dia sampaikan Tuhan, benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap sorak kami sebentar kami naikkan Tuhan. Biarkan itu semua juga Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Sekali lagi saya sambung kita shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Mari kita membesarkan nama Tuhan kita, Yesus. Amin. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa
menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, di jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang kuasa, kekuatan kami. Amin. Masih ada sukacita? Terima kasih. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan, kami telah bersorak menaikkan setiap pujian kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau siapkan hati kami, Kau siapkan piring-piring rohani kami Tuhan. Biarkan kami tidak menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kau Yesus yang ada bersama-sama dengan kami. Biarkan kami datang di hadirat Tuhan. Kesesakanku, Kau membantuku
Tuhanku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan dalam kesesakan kami. Kami mau mulut kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan, supaya hanya kemuliaan Tuhan yang nampak. Urapi setiap umat-umat Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan urapi, berkati telinga hati mereka, supaya kami semua dibentuk, ditegur, dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Shalom. Kita bersyuka cita buat malam hari ini, amin. Saudara, satu kebaikan Tuhan yang kita alami sampai hari ini, Tuhan jagai kita, amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala juga yang berikan kesempatan untuk saya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang kita percaya malam hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari, apa yang manusia butuhkan sekarang adalah kadang kalau pujian tadi katakan, Tuhan dalam kesesakan aku mau bertahan atau enggak. Tuhan dalam tekanan ini aku mau ikut Tuhan atau enggak, ya kan? Kadang dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebuah dilema atau sebuah posisi yang mungkin aku mau terus ikut Tuhan atau enggak gitu ya. Apalagi saudara yang sudah lama mengikut Tuhan, sudah menjadi orang tua. Saudara, mungkin satu saat engkau mengalami masalah, engkau mengalami satu tekanan dalam hidupmu. Mungkin dalam hidup kita, Tuhan, apakah mulutku ini masih bisa memuji Tuhan? Ya, saat malam hari ini kita akan kembali diingatkan dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, engkau harus sabar dan terus bertahan. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, demikian seterusnya. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, perikop ini bicara di mana Yakobus mengingatkan kepada jemaat-jemaat itu supaya mereka bersabar dalam penderitaan. Saya katakan tadi, saudara, kalau di hari-hari sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, apa yang harus kita lakukan ya? Ada masalah, saudara, hari ini mungkin karena COVID mungkin ekonomi merosot ya. Kalau anak-anak kuliah mungkin belum bisa tatap muka ya, otomatis pengeluaran juga bertambah, beli kuota. Saudara, kadang hal-hal yang seperti ini masih hal-hal yang sederhana, tapi bisa membuat kita, hati kita mulai berpaling dari Tuhan, mulai berpaling dari pemeliharaan Tuhan. Saya katakan, saudara, mungkin 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun engkau mengalami lawatan Tuhan, engkau mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi dalam 1 minggu terakhir, dalam 1 hari terakhir mungkin engkau mulai meragukan, Tuhan, apakah engkau benar menjaga aku, ya kan? Padahal kalau kita bernyanyi, saudara, Tuhan kaulah gunung batuku, Tuhan kaulah sumber kemenanganku. Tapi kita kadang meragukan bagaimana Tuhan sebagai sumber kemenangan itu. Ya, saudara, ayat ke-7 ini didahului dengan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara kita lihat sebentar, kenapa Yakobus harus menuliskan ini. Di pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Yakobus mengingatkan kepada jemaat itu, kepada orang-orang Yahudi yang hidup mengenal Kristus, kepada mereka yang takut akan Tuhan, tentang bagaimana nasib orang-orang kaya. Ya, saudara, kalau belajar kepada latar belakang ini, saudara, menderita yang dibicarakan di sini betul-betul menderita, ya, bukan menderita secara rohani, bukan menderita dalam pengertian yang lain, tetapi jemaat itu betul-betul menderita, saudara. Jemaat itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan jemaat itu tidak mendapat perhatian dari gereja-gereja yang lain. Ya, jadi Yakobus mengingatkan mereka, saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Yakobus mengingatkan kepada orang-orang kaya yang ada di Romawi waktu itu, kepada orang-orang kaya yang ada di sana. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Saudara, Yakobus ingatkan nasib orang-orang kaya. Tapi saudara, bukan semua orang kaya seperti ini. Jadi saudara jangan takut kaya, ya kan? Orang Kristen juga bisa kaya, amin? Amin? Orang Kristen bisa kaya, tapi Yakobus ingatkan kepada orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus waktu itu, kamu orang-orang kaya, dengarkanlah ini, merataplah kamu, karena ada sebuah kesengsaraan yang akan kamu terima. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus menulis surat ini sekitar sebelum tahun 50 Masehi. Dia mengingat, dia melihat keadaan jemaat waktu itu di mana orang-orang Yahudi terserak kepada banyak daerah di sekitar Romawi, saudara. Mereka tertindas, mereka tertekan, mereka tidak diperhatikan, saudara. Makanya Yakobus menulis surat ini sebagai seorang bapa, sebagai seorang gembala, karena dia melihat orang-orang Kristen yang tertindas waktu itu. Ya, makanya di Yakobus pasal pertama, saudara, Yakobus mulai dengan katakan, salam dari Yakobus, hamba Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku di perantauan. Yakobus menyapa setiap orang. Yakobus menyapa orang-orang kaya. Yakobus menyapa orang-orang tertindas. Yakobus menyapa setiap orang. Tapi saudara, di pasal yang ke-5 ini, ayat pertama sampai ayat yang ke-6,
Secara khusus, Yakobus ingatkan kepada orang-orang kaya waktu itu. Orang-orang kaya itu siapa? Orang-orang Yahudi yang tidak pernah mengenal Yesus. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka hidup dalam kekayaan mereka. Tapi mereka gaya hidupnya, mereka menindas orang-orang miskin. Mereka menindas orang-orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan waktu itu. Makanya Yakobus ingatkan mereka, kamu akan ada sebuah kesengsaraan yang akan menimpa hidupmu. Kenapa saudara? Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Yakobus ingatkan kepada mereka, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Saudara lihat bagaimana orang-orang kaya waktu itu. Orang kaya betul-betul saudara berkuasa dengan otoritas mereka. Orang miskin gak bisa buat apa-apa. Orang miskin menjadi upahan waktu itu. Orang-orang yang hidup mengikut Yesus waktu itu, yang percaya kepada Yesus, tapi mereka miskin saudara. Mereka menjadi upahan, mereka menjadi buruh, ya. Makanya orang-orang kaya menindas mereka. Firman Tuhan katakan, Yakobus ingatkan mereka, kamu menahan upah mereka. Saudara bayangkan sudah bekerja tidak digaji, saudara. Ya, mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka bekerja kepada orang lain. Mereka bekerja kepada orang yang tidak mengenal Yesus. Ya, saudara bayangkan bagaimana nasib seorang Kristen yang seperti ini, saudara. Ya. Kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita menjadi upahan. Tapi saudara, gak hanya menjadi upahan, orang kaya itu menahan upah mereka. Ya, sementara orang kaya hidup berpoya-poya dalam kekayaan mereka. Mereka memuaskan hati mereka. Mereka bahkan menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Saudara boleh bayangkan bagaimana hati Yakobus yang tergerak oleh belas kasihan. Dia kasihan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia kasihan kepada orang yang mengaku sebagai Kristus, tapi hidupnya berkekurangan, saudara. Saya percaya Yakobus menulis surat ini sama seperti ucapan-ucapan bahagia khotbah Yesus di atas bukit, saudara. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang dihina karena nama Tuhan. Saudara, saya percaya ini yang Yakobus alami. Makanya dia tuliskan surat ini, dia ingatkan kepada jemaat-jemaat itu yang tertindas itu, orang-orang Yahudi yang terpencar keadaannya di kerajaan Romawi waktu itu. Dia katakan kepada mereka di ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Amin. Satu pesan firman Tuhan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Saudara, mungkin kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah renungan tentang hari kedatangan Tuhan. Amin. Saya percaya kita akan semakin lebih hati-hati dalam hidup. Bahkan dalam langkah-langkah kita semakin, Tuhan ini kapan, ya kan? Ini kapan ya? Jangan pas aku nanti ke sini Tuhan datang, ya. Saudara, kita memang dalam hidup kita perlu berhati-hati, amin. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, sabar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata sabar itu enggak gampang. Menjadi orang sabar itu enggak gampang, ya kan? Gampang menjadi sabar, saudara? Enggak gampang. Kita lihat kawan kita lambat kerjanya, sabar enggak kita, ya kan? Buat gitu aja lama kali. Ya. Saya ingat, saudara, kalau enggak salah Jumat kemarin, saya suruh satu orang untuk ambil bungkus nasi, saya mau bawa ke kantor. Setengah jam saya nunggu hanya untuk ambil plastik, saudara. Supaya bisa dia dalam hari ambil plastik setengah jam. Ya kan? Saudara, sabar itu enggak cukup hanya dilatih. Amin. Amin. Sabar itu enggak cukup hanya dilatih. Saya katakan ini kepada saudara.
Sabar itu nggak cukup hanya dibiasakan, ya kan? Aku biasakanlah sabar. Nggak cukup, saudara. Ya, bersabar, sabar bukan karena sepenuhnya perbuatan baik yang kita pelajari setiap hari, atau sabar itu bukan tindakan yang bisa karena kita latih setiap hari, bukan, saudara. Enggak. Ya, apalagi ya udahlah, biar sabar nanti anakku ini, ya kan? Contohnya dia hari ini nggak penyabar, tapi biarlah memperbaiki keturunan, biar anakku sabar nanti. Dibuatlah nama anaknya Sabar Manahan Sagala, ya kan? Itu kalau bahasa Indonesianya Bapak Ibu, sabar apa? Menanggung semuanya, iya kan? Ini marga Sagala pula itu. Sabar Manahan Sagala. Siapa tahu jadi sabar, ya kan? Tapi nama nggak menentukan orang sabar, ya. Mau namanya pun si sabar belum tentu sabar, saudara. Ya, belum tentu. Ya, saudara, sabar contohnya nih dalam menunggu antrian, saudara. Sabar, nggak semua orang sabar mengantri, saudara. Menunggu giliran, nggak semua orang sabar, ya kan? Ini kalau orang Batak kayak gitu, saudara. Ya kalau mama bawalah anaknya, ya kan? Pangku dua anaknya, akulah duluan bu. Duluan masuk, ya kan? Atau suruh anaknya duluan, kau maju nak duluan, maju masuk mamanya. Atau mamanya nggak mau ngantri, nak kamulah ngambil nasi mama, ya kan? Dia nggak ngantri, anaknya yang ngantri sampai dimaki-maki orang di situ. Anak siapa ini? Tapi karena mamanya nggak sabar, saudara, nggak mau ngantri, mau enaknya aja, ya kan? Dia duduk paling belakang. Sabar itu, saudara, nggak semua orang bisa. Sakit. Ya dia masih sakitnya sedikit, saudara, masih sakit kepala mungkin. Ih, aku udah sakit kali, kayaknya corona, ayo ke dokter. Pergi ke rumah sakit, ya kan. Padahal cuma flu sekalinya, ya kan. Saya di tempat ini kita, saudara, saya udah lihat orang yang udah berhari-hari demam, diam aja di rumah, tapi masih hidup sampai hari ini. Amin. Amin. Tuhan pelihara, amin. Jangan, saudara, tadi demam udah panas sekali aku, aduh hilang rasa aku ini. Mana obat corona, ya kan? Sabar. Ya, sabar, saudara. Saya pun ya mungkin ada juga yang terlalu sabar kan. Tuhan sembuhkan itu. Sampai 14 hari masih demam, masih sesak, Tuhan sembuhkan itu. Diam terus di rumah, diam terus di kamar. Sabar pun nggak kayak gitu, saudara. Nggak segitu kalinya yang sabar ini. Amin. Amin. Saudara, kadang seperti ini, contohnya dia buka usaha, ya kan? Contohnya ada yang mau buka usaha. Kawan saya dulu ada, dia mau coba untuk ternak lele, ya kan? Untuk sabar itu nggak gampang. Amin. Contohnya nih buka usaha, buka restoran, ya kan? Contohnya ada yang buka restoran, ya hari ini buka restoran nanti udah berhasil. Di hari pertama untuk openingnya diundangnya semua jemaat Elim, ya kan? Rame, rame. Sebulan kemudian gak ada lagi yang datang. Dia gak sabar. Aduh, udah salah ini. Ini dari Tuhan atau enggak ini? Ya kan? Gak ada sabar, saudara. Dia gak introspeksi diri dulu. Apa ya yang kurang dari usahaku? Ya kan? Mungkin menunya yang gak enak lagi, ya kan? Mungkin tempatnya yang kotor. Atau mejanya yang kurang bagus, ya kan? Perbaiki. Tapi saudara harus sabar. Ya, berkendara ini saya sering, saudara. Untuk melatih kesabaran juga dalam berkendara harus belajar, saudara. Ini contohnya nih, ya kan. Kita lagi buru-buru. Di depan ada lampu hijau, udah mau ke merah. Si kawan di depan lambat, ya kan. Hati kita gimana yang mau? Ini nggak ada yang mau dikejar ya dalam hidupnya. Saya kadang, saudara, ini saya klekson, tit, lambat kali, ya kan. Saudara nunggu hijau ke merah itu kan, saudara, udah sempat merah sampai 2 menit, 3 menit kan lama, ya kan. Tapi itu pun harus sabar, ya, harus sabar, saudara. Dan paling apanya, jemaat yang tidak sabar kalau pendetanya terlalu panjang khotbahnya, ya kan. Aduh, Pak Pendeta, lama kali khotbahnya. Aku ada arisan ini. Udah mulai gelisah itu, saudara. Udah mulai jam 11.30.
Bolak-balik lihat jamnya. Nggak sabar nunggu pendetanya siap. Ya kan? Sabar pun rupanya nggak cukup hanya dilatih, saudara. Menghadapi orang pun kita nggak cukup. Aduh sabar. Nggak cukup. Padahal firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sabar. Padahal kita nggak tahu Tuhan kapan engkau datang. Saudara, kau baca nanti di kitab 2 Petrus, saudara. Di mana Tuhan itu? Kapan sih Tuhan itu datang? Kami udah dengar itu dari sejak bapak-bapak leluhur kami mati sampai hari ini. Keadaan sama-sama saja. Kapan Tuhan datang? Sabar, sabar. Ya kan? Sabar nggak cukup hanya dibiasakan, saudara. Saya, saudara, hari Jumat kemarin, ya kan? Saya coba-cobalah, ya kan? Saya coba-coba. Saya naik sepeda motor dari kantor ke tempat ini hampir 1 jam, saudara. Saya coba nggak kebiasaan biasa-biasa, ya kan? Kecepatan nggak nyampe sampai 50, saudara. 30, 40, 50. Terus jalan di kiri, ya kan? Biasanya kan maunya kita ke kanan. Udah panjang antri kita masuk ke kanan. Aku coba tahan di kiri nih, Tuhan. Hampir setengah jalan masih tahan di kiri. Pas di macet itu agak-agak digeber orang lagi dari kanan. Sok kali kawan ini. Ya kan? Mulai panas. Enggak, untuk dilatih pun sebenarnya sabar ini enggak gampang, saudara. Saya coba lagi pelan. Lampu merah, saudara. Udah lama aku nunggu lampu merah ini. Udah hijau lah dia. Lambat lagi yang di depan. Kawan ini kayak nggak takut di depan merah lagi. Kuklekso lagi. Tit, maju. Kami kiri jalan terus. Dia mau ke kanan, saudara. Tapi dia di kiri. Dalam hatiku, ini orang kok nggak tahu jalurnya, ya kan? Panas lagi, nggak sabar lagi. Nggak sabar. Udah masuk jalan Sudarso, saya terus di kiri terus. Ada orang macet di depan, ku coba ku tahan, nggak ku gas, nggak masuk saya dari kanan, saudara, tahan. Kadang Tuhan, orang sabar ini kayak orang bodoh kadang-kadang, ya kan. Mau sabar kita dipikir orang kayak bodoh kali lah anak ini. Nggak gampang, saudara, amin. Gak gampang. Menjadi orang Kristen yang hidup sabar menanti Tuhan gak gampang, saudara. Engkau akan menerima ejekan-ejekan orang lain. Engkau akan menerima kata-kata yang tidak enak bagi hidupmu, bagi keluargamu. Iyalah, kuliah pun dia bertahun-tahun gitu-gitu ajanya hidupnya. Iya kan? Ikut Tuhan pun dia kayak gitu-gitu ajanya keluarga mereka. Satu ajanya kereta orang itu udah rusak lagi. Orang ukur, saudara, ya kan? Kadang kita sebagai orang Kristen, Tuhan kok kayak gini kali ikut Tuhan. Kok gini kali Tuhan. Apalagi, idahlah katanya ikut Tuhan. Anaknya cacatnya. Perkataan-perkataan receh seperti ini, saudara, pasti datang, ya kan? Pasti datang. Saya percaya jemaat-jemaat waktu itu, saudara, yang disurati oleh Yakobus ini betul-betul menderita secara badani, betul-betul menderita dalam keadaan mereka. Mereka tidak tahan melihat orang-orang kaya itu yang menindas mereka. Bahkan Yakobus katakan, engkau menghukum mereka, engkau menindas mereka, bahkan engkau membunuh mereka. Saudara, bayangkan kehidupan orang Kristen waktu itu. Sampai mereka tidak ada kekuatan untuk melawan orang-orang kaya itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan itu. Saudara, padahal Yesus katakan, firman Tuhan katakan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Saudara, kasus dalam Alkitab, saudara, yang menggambarkan ketidaksabaran, yang pertama adalah Sarai. Ya, saudara ingat siapa sih Sarai? Ya, Sarai dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Saudara lihat nanti dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saudara, peristiwa ini Sarai tidak sabar menanti janji Tuhan. Kenapa saya katakan tidak sabar, saudara? Di pasal yang ke-5 Tuhan datang kepada Abram. Dia katakan bahwa keturunanmu akan melebihi jumlahnya seperti bintang-bintang di langit, pasir di lautan.
Tuhan berjanji kepada Abram dan Sarai waktu itu di pasal yang ke-15. Tapi di pasal yang ke-16 saudara baca Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Sarai meminta Abram suaminya supaya menghampiri hambanya Hagar, saudara. Ini orang yang gak sabar dengan janji Tuhan. Udah jelas Tuhan yang berjanji, tapi dia tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ya kan? Saudara bayangkan, kalau pendeta mungkin berjanji masih bisa lalai, saudara. Ya kan? Kalau Tuhan gak mungkin lalai, ya kan? Makanya lagunya pun cuma Tuhan yang gak pernah lalai menepati janji-janjinya, amin. Pendeta bisa lupa, saudara. Apalagi udah kebanyakan jam terbangnya, ya kan? Bisa lupa. Ya, saudara, Sarai tidak sabar menanti janji Tuhan. Tuhan sudah janjikan keturunan yang banyak. Tapi saudara lihat, dia meminta kepada suaminya Abram. Mungkin inilah yang Tuhan mau. Mungkin lewat Hagar ini, apa yang Tuhan katakan ini bisa terjadi. Mungkin melalui Hagar lah kita bisa mendapat keturunan. Saudara, itu bukan yang Tuhan mau. Itu apa yang Sarai mau. Sarai terlalu buru-buru. Sarai tidak percaya kepada janji Tuhan. Sarai tertawa kepada janji Tuhan. Saudara, dia rela karena ketidakpercayaannya. Karena ketidaksabarannya. Suaminya turun kepada seorang hamba, saudara. Resikonya apa? Sampai hari ini firman Tuhan katakan bahwa keturunannya itu akan menanduk keturunanmu. Akan ada perselisihan di antara mereka. Sampai hari ini itu terjadi, saudara. Kenapa? Karena ketidaksabaran Sarai dalam menanti janji Tuhan. Amin. Sarai tidak sabar. Makanya untuk menjadi sabar itu gak gampang, saudara. Abram yang dikatakan bapak orang percaya sekalipun, dia mendengarkan perkataan istrinya. Abram diam dan dia pun menghampiri Hagar. Ya kan? Gak semua orang bisa sabar akan janji Tuhan. Kalau Abram begitu kuat imannya mungkin, saudara, apa dia tidak bisa menolak permintaan Sarai? Tapi Abram ikut masuk dalam rencana Sarai waktu itu. Musa, saudara, dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Musa marah. Musa marah dengan bangsa Israel. Saudara, karena dia marah dengan bangsa itu, dia tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, saudara. Karena dia tidak sabar membawa bangsa yang tegar tengkuk itu, dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara, Musa terkenal orang yang berhikmat, saudara. Musa terkenal orang yang lemah lembut. Musa terkenal dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, tapi saudara, di tengah tekanan itu membawa bangsa yang tegar tengkuk itu, Musa marah dengan bangsa itu. Dalam Bilangan tadi, saudara, ayat itu ayat yang ke-10. Musa berkata, haruskah kami mengeluarkan bagimu air dari batu ini? Musa marah dengan bangsa itu. Saudara, kalau mungkin ada saudara yang menafsirkan mungkin itu karena mereka berkata, haruskah kami, enggak ada Tuhan, atau karena dia memukul batu itu 2 kali, kenapa enggak 1 kali? Saudara, terserah mau apa. Tapi waktu itu Musa tidak sabar menghadapi bangsa itu. Musa lepas kendali akan bangsa itu. Saudara, mungkin sebagai manusia, kalaupun mungkin kita yang memimpin di posisi Musa waktu itu, kita bisa marah dengan bangsa itu. Kamu sudah dipelihara Tuhan, kamu dijaga oleh Tuhan, tapi kamu terus meminta hal-hal yang sama. Kamu tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Musa marah dengan bangsa itu. Tuhan tidak suruh dia pukul batu itu, hanya bicara kepada batu itu. Tapi dia pukul dalam kemarahannya. Saudara, hanya karena kesalahan itu, dia tidak layak masuk dalam tanah perjanjian. Dia tidak ikut masuk dalam tanah perjanjian. Saudara lihat, karena marah, karena tidak sabar,
Musa tidak menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Saudara, makanya saya katakan tadi, untuk sabar itu gak gampang. Sabar itu gak cukup 1 hari, saudara. Gak cukup. Saudara, Saul dalam 1 Samuel pasal ke-13 ayat pertama sampai 22, saudara. Saul tidak sabar dan ia menyakiti hati Tuhan. Amin. Saudara, dalam peristiwa ini dalam 1 Samuel pasal ke-13 ayat pertama sampai ayat 22, ini perikop menulis ketika orang Israel keadaannya sedang tertekan, mereka sedang didesak orang Filistin waktu itu. Dalam hati Saul, ini bagaimana keadaan kita? Dia yang memimpin tentara itu, dia yang memimpin pasukan itu, mulai guncang hatinya, mulai ragu dalam hatinya. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Waktu itu Samuel berkata, kamu harus tunggu aku. Ya, Samuel harus hadir untuk membakar korban persembahan itu kepada Tuhan. Dan setelah mereka membakar korban persembahan itu, barulah mereka boleh maju untuk berperang. Tapi saudara, lihat, Saul menunggu sampai 7 hari. Saudara baca nanti dalam 1 Samuel 13 ayat pertama sampai 22. Saul menunggu sampai 7 hari. Sampai 7 hari nggak gampang, saudara. Betul? Ya, menunggu sampai 7 hari itu nggak gampang. Kita disuruh nunggu setengah jam aja udah emosi, ya kan? Nunggu 1 jam pun kita udah emosi. Kalau di mana ini, katanya jam segini kok nggak datang? Iya, ini nggak tepat janji, nggak on time. Saul menunggu sampai 7 hari, dan di hari ke-7 dalam kemanusiaannya, saya percaya dalam hikmatnya sebagai raja, dalam kemanusiaannya sendiri, aduh, aku nggak tahan lihat bangsa ini yang terus mengeluh, mereka yang tidak punya pegangan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Saul bertindak, mengambil tindakan waktu itu. Dia berkata kepada hamba-hambanya, berikan aku api itu, biarkan aku yang membakar korban persembahan itu. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Saul, Raja Saul waktu itu. Dia bertindak seolah-olah itu dari Tuhan. Dia bertindak seolah-olah itu adalah cara yang terbaik untuk mendiamkan bangsa itu. Dia berpikir kalau aku udah bakar korban ini, Tuhan gak akan marah. Kami bisa berperang maju melawan orang Filistin. Kami pasti menang. Saudara, apa yang terjadi? Baru selesai dia membakar korban persembahan itu, datanglah Samuel. Ini kan kalau kita, baru kubakar kok baru nyampe kawan ini. Ya kan? Contoh nih kalau pendeta, aku udah baru bakar, baru datang pendeta ini, telat, ya kan? Saudara bayangkan dalam hati Saul apa yang terpikir. Tapi saudara, begitu Samuel melihat tindakan Saul itu, Samuel marah kepada Saul. Saul, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan? Kenapa kamu tidak percaya sekalipun kamu tidak membakar korban persembahan itu, Tuhan sanggup meloloskan kamu dari orang Filistin? Saudara, berapa banyak di antara orang-orang Kristen, kadang kita mengambil tindakan yang kita pikir ini apa yang Tuhan mau. Sementara Tuhan gak mau itu, saudara. Kalaupun engkau berpikir itu benar, belum tentu itu yang Tuhan mau. Walaupun dalam hatimu, aku mau membantu jemaat itu, aku mau membantu jemaat yang dipercayakan Tuhan. Tapi saudara, belum tentu itu yang Tuhan mau. Sabar. Amin. Sabar, saudara. Saul, karena ketidaksabarannya, saudara, ia menyakiti hati Tuhan. Tuhan murka dengan Saul. Yang seogianya dia keturunannya akan memerintah Israel. Tapi waktu itu Tuhan putus. Tuhan putus, saudara. Kenapa? Dia tidak sabar. Ketidaksabaran, saudara, bisa menyakiti hati Tuhan. Amin. Makanya saudara, di ayat yang ke-7 bagian B tadi, firman Tuhan katakan,
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saya percaya Yakobus katakan contoh ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yakobus melihat kehidupan seorang petani yang menanti-nanti hasil dari ladangnya. Kenapa harus petani, saudara? Petani ini Yakobus perhatikan, dia menunggu dari musim ke musim. Dari satu musim ke musim yang lain, saudara. Enggak hanya dari hari ke hari. Dari musim ke musim dia menunggu untuk panen. Padahal dia belum tahu panennya akan berhasil atau tidak. Tapi petani akan terus menunggu. Betul? Saudara? Petani terus merawat meskipun dia tidak tahu berapa untungnya dari hasil ladangnya itu. Tapi dia akan terus merawat. Dilihatnya ada ulat, dia akan semprot tanamannya, ya kan? Dilihatnya rumput mulai tumbuh, dia akan bersihkan tanamannya. Itu seorang petani, saudara. Petani akan terus menabur meskipun dia tidak tahu yang mana yang akan berhasil dan menuai. Ini petani, saudara. Makanya pengkhotbah katakan menaburlah engkau baik itu pagi, siang dan sore. Karena engkau tidak tahu yang mana akan berhasil, saudara. Petani lakukan ini, petani terus merawat tanamannya, petani terus melihat apa yang diperlukan oleh tanamannya, sampai dia mendapat bahkan menuai hasil dari ladangnya. Amin. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat apa yang Yakobus terus tekankan kepada jemaat itu. Bersabar, bersabar. Gak ada hal lain yang Yakobus bisa lakukan. Yakobus gak bisa kasih bantuan. Yakobus gak bisa kasih BLT waktu itu. Yakobus gak ada daya untuk itu. Yakobus hanya bilang, bersabarlah kamu. Amin. Bersabar. Orang-orang Kristen, engkau yang percaya mengikut Tuhan, apa yang mungkin bisa disampaikan oleh firman Tuhan adalah bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, engkau harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, ratusan tahun yang lalu Alkitab ini ditulis. Kok Tuhan gak datang-datang? Kok tiap tahun aku, contohnya saudara, yang engkau yang kelahiran tahun 2000, ada yang kelahiran tahun 2000? Ya, ada yang 2000. Dari tahun 2000 aku udah dengar pendeta khotbah, kedatangan Tuhan udah dekat. Kok aku udah hampir lulus kuliah, kok kedatangannya udah dekat? Sebenarnya dekatnya ini kapan? Ya kan? Kok Bapak Pendeta kami bersabar terus? Udah dekat, yang namanya udah dekat kan udah dekat lah Pak Pendeta, kok udah sampai 10 tahun gak datang-datang. Ya kan? Gak gampang saudara. Engkau menunggu dari tahun ke tahun. Engkau menunggu dari masa ke masa. Dari engkau anak-anak sampai engkau remaja, engkau dewasa dan menjadi orang tua. Mungkin khotbah yang sama masih saudara dengar. Bersabarlah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kok itu lagi? Ya kan? Tapi firman Tuhan memang katakan bersabarlah. Amin. Saya dan saudara bersabarlah. Kepada setiap orang yang mengikut Tuhan bersabarlah. Bukan hanya untuk jemaat. Bukan hanya orang-orang yang baru mengikut Tuhan. Tapi orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Disinilah perlu dikatakan bersabarlah. Saudara, bersabar yang dimaksud di sini adalah di ayat yang ke-8 ini, tanggunglah penderitaanmu tanpa bersungut-sungut dan cederamu tanpa membalas dendam. Kalaupun Tuhan tidak segera menolongmu tanpa tanda apapun, nantikanlah Dia.
Kata sabar yang dimaksud di ayat ke-8 ini adalah di mana engkau, saya dan saudara orang-orang Kristen harus menanggung penderitaanmu tanpa bersungut-sungut, harus menanggung cederamu tanpa membalas dendam. Berat enggak menjadi orang Kristen? Berat kalau lihat yang seperti ini. Kalau kayak gitu Pak, berarti orang Kristen orang-orang yang di bawah aja lah terus. Orang yang diatur-atur aja lah terus. Kayak mana mau ngatur? Dikira nanti orang kaya yang sombong. Ya kan? Tapi sabar yang dimaksud di sini, walaupun engkau harus menerima cedera, jangan membalas dendam. Kalaupun Tuhan tidak segera datang menolong engkau, atau kalaupun engkau belum melihat tanda-tanda Tuhan sedang menolong engkau, firman Tuhan katakan di ayat ke-8 ini, nantikanlah Dia. Amin. Tetap nantikan Tuhan. Sekalipun engkau belum melihat bagaimana tanda-tanda yang besar itu datang menghampiri saudara. Sekalipun engkau tidak melihat bagaimana Tuhan begitu tiba-tiba mengangkat derajat keluargamu. Mungkin mengangkat, memulihkan ekonomi keluargamu. Sekalipun engkau tidak melihat itu terjadi. Sekalipun engkau tidak melihat bagaimana Tuhan tiba-tiba menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Firman Tuhan katakan, nantikanlah Dia. Amin. Saya mau ingatkan, bahkan firman Tuhan mau ingatkan kepada saya dan saudara. Jangan karena beberapa hari belakangan dalam hidupmu membuat engkau meninggalkan. Bertahun-tahun engkau dipelihara oleh Tuhan. Engkau bertahun-tahun dipelihara oleh Tuhan. Tapi karena masa-masa sulit waktu ini, saudara masih belum sampai 1 tahun, mungkin keadaan itu begitu mencekam keadaan kita. Engkau mulai meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan bersabarlah. Amin. Bersabar saudara. Ya. Teguhkanlah hatimu. Saudara, kesabaran itu harus terus bertambah di dalam penderitaan. Tanpa penderitaan engkau tidak akan tahu untuk sabar, ya kan? Kalau nggak ada masalah gimana kita mau sabar, saudara? Kalau keadaan kita baik-baik aja, kapan kesabaran itu muncul? Kapan kesabaran itu dibutuhkan? Gak akan, saudara. Tapi karena dalam penderitaan itu, kesabaranmu akan terus meningkat, kata firman Tuhan. Amin. Teguhkanlah hatimu, biarlah imanmu tetap teguh, teruslah berbuat baik. Meskipun ada banyak pencobaan, ada banyak penderitaan yang akan menghampiri hidupmu. Karena iman dan kesabaran akan meneguhkan hatimu. Amin. Iman dan kesabaran akan meneguhkan hati saya dan saudara. Saudara, ayat yang 9 firman Tuhan katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim yang telah berdiri di ambang pintu. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa Yakobus harus tuliskan seperti ini? Karena mereka dalam ketekanan itu, mereka dalam keadaan tertekan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kadang mungkin mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka mungkin menyalahkan pendetanya. Pendeta, kamu ajarkan apa? Kok kami ikut Tuhan, hidup kami susah terus? Mungkin salahkan penatuannya. Penatua, maksudmu apa? Kok kamu khotbah seperti ini tapi hidup seperti ini terus? Mungkin berkata satu dengan yang lain, ayolah pergi, gak usah ikut Tuhan. Ikut Tuhan kok jadi buruh. Ikut Tuhan kok terus jadi pembantu. Ikut Tuhan kok malah dibunuh. Mungkin keadaan mereka seperti itu, saudara. Pergejolakan itu timbul dalam jemaat itu. Makanya Yakobus tulis surat ini sebagai bapa, sebagai gembala yang ingin memperhatikan mereka. Karena keadaan mereka tidak diperhatikan oleh gereja-gereja yang lain. Yakobus tulis surat ini, Yakobus ingatkan ini, dalam kesesakanmu janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah saling mempersalahkan. Amin. Sebagai orang-orang Kristen, saudara, hidup kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Ya kan? Sikit-sikit, oh ini kan salah dia. Tapi kalau udah berhasil bagus, ini kan karena aku.
Tapi kalau salah sedikit, gak pernah mengaku salah. Ya kan saudara? Berapa kalilah saudara mengaku salah dalam 1 tahun? Ada? Ada yang cuma tahun baru? Itu pun cuma sama bapak mamanya ya kan? Mbak, salah laku di situ. Cuma tahun baru ngaku salah. Itu malam-malam itu saudara ngaku salah. Pagi-pagi lah kita taruh jam 12.01 ya kan? Salah laku mak. Jam 5 pagi udah berkelahi lagi tuh. Baru tadi malam perpisahan 2019 ke 2020 kau minta maaf ya. Sekarang baru masuk 2020 udah kayak gitu lagi sikapmu. Udah lama, tahun depan kan masih bisa minta maaf. Ya. Untuk sabar itu gak gampang. Untuk hidup tidak menyalahkan orang lain itu gak gampang saudara. Saudara cobalah 1 minggu ini gak menyalahkan orang lain. Kalau bisa saudara. Ya kan? Kalau bisa karena ditolong Tuhan lah itu. Kalau gak susah saudara. Apalagi dia asrama banyak 20 orang ya kan. Oh ini karena ini nih. Masa harus kubilangin semua? Salahkannya lagi orang lain. Dia pun salah. Ya kan? Firman Tuhan katakan walaupun keadaanmu begitu tertekan, begitu menyakitkan, engkau menderita secara badani, engkau tertekan secara politik, engkau tertekan secara ekonomi. Firman Tuhan katakan janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Apalagi jangan sampai engkau menghakimi orang-orang di sekitarmu. Amin. Jangan jadi hakim saudara. Saya percaya kita sudah belajar kebenaran firman ini di hari Jumat kemarin. Sebagai orang Kristen supaya kita tidak hidup hanya untuk menjadi hakim saudara. Ya, asal datang di sebuah perkumpulan, orang takut dengan saudara, datang hakim. Iya kan? Contohnya orang lagi main-main ini lagi cerita-cerita ya kan. Tiba-tiba datang hakim. Baik kalian. Iya kan? Hidupmu gak jadi berdampak bagi orang lain. Ya kan kalau betul orang itu jadi lebih baik terus ya kan. Ini kalau cuman baik mereka pas kamu lewat saudara. Kenapa mereka takut? Nanti dibilang kamu gak masuk surga. Ya kan? Contohnya dilihatnya lah entah si Syukur main kartu kayak gini. Tahap. Si Billy main ludo dia ketahap. Mungkin tiba-tiba ada yang lewat, anak estetis. Sembunyikan itu. Atau pas kamu gak masuk surga. Ya kan? Gak ada orang yang tahu kau masuk surga atau tidak saudara. Hidupmu biar Alkitab yang mengukur, amin. Biar firman Tuhan yang mengukur saya dan saudara. Jangan saudara yang mengukur orang lain. Sehingga hidupmu gak jadi berkat, tapi jadi batu sandungan saudara. Kenapa? Orang takut jumpa saudara. Orang takut lihat saudara. Yang harusnya dia mau cerita tentang sesuatu kepada saudara. Dia mau cerita tentang dosanya. Dia mau cerita, aku mau lepas dari hal yang ini. Tapi karena dia takut dihakimi karena saudara, dia menutup hati, dia menutup mulut terhadap saudara. Hidupmu gak jadi berkat. Kenapa? Kerjamu hanya menghakimi orang. Gak pernah mendengar. Begitu aku kayak gini kemarin. Kamu lah, ada dalam firman Tuhan di sini dikatakan kamu akan seperti ini. Orang Kristen menghakimi terus, nggak pernah membuka telinganya untuk mendengarkan orang lain. Dengarkan dulu. Kalau ada masukan belakangan, saudara, engkau hanya kadang untuk mendengar dulu. Jangan dia bicara sebentar, cuma 1 menit dia mengeluh. Kamu khotbah 2 jam sama dia. Jadi kayak gini lah. Kemarin si Paulus pun seperti ini. Saudara. Jadi orang Kristen jangan seperti itu saudara. Kalau orang lain yang mengeluh bicara 1 menit, kamu jangan bicara lebih dari 1 menit kalau dia tidak minta. Ya. Kadang kita diminta untuk mendengar dan mendoakan. Setelah kita dengar mungkin, ya begitu ya. Saya bisa berdoa, doakan. Selesai saudara.
Tapi kalau dia minta lagi, jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan Om? Apa yang saya lakukan Pak? Baru saudara menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, amin. Tapi jangan membuat dia takut cerita kepada saudara. Takut cerita dengan keadaannya. Dia nggak punya uang hari ini. Tapi karena engkau akan menghakimi dia, dia tidak akan cerita, aku tidak punya uang. Kenapa? Engkau terlalu sering menghakimi orang lain. Padahal firman Tuhan katakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya penghakiman itu sudah dekat. Kedatangan itu sudah dekat. Yesus yang adalah hakim itu, Yesus yang akan berdiri di ambang pintu itu. Dia akan masuk ke dalam ruang pengadilan itu, yang akan menghakimi saya dan saudara, yang akan menghakimi kita semua. Enggak ada membedakan pendeta atau jemaat, saudara. Dia penatua atau tidak, kita akan dihakimi oleh hakim yang satu itu. Jadi dalam bumi ini saudara, jangan pernah menghakimi orang lain. Biarkan Tuhan yang satu saat nanti menghakimi kita semua di depan pengadilan itu. Amin. Amin. Ini firman Tuhan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau firman Tuhan katakan di sini, saudara? Firman Tuhan mengajak saya dan saudara, orang-orang yang tertindas sewaktu itu, supaya apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Amin. Ini adalah langkah yang bisa kita ambil, saudara. Bersukacitalah dalam kesesakan. Itu gak gampang, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong saudara, kalau bukan saudara yang berseru, Tuhan mampukan aku, hal yang mustahil bagi manusia bisa bersukacita dalam kesesakan. Minta Tuhan mampukan saya dan saudara. Minta Tuhan menguatkan kita supaya kita bisa sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Paulus ingatkan ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma waktu itu? Saudara, Paulus melihat orang-orang Yunani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang hidup berserah kepada Tuhan, mereka ditekan oleh orang-orang Roma. Saudara, kalau orang Yunani itu hanya lebih mengandalkan pikiran atau filosofi, saudara, filsafat, ya, lebih seperti itu kalau orang-orang Yunani. Tapi orang Romawi itu mereka identik dengan tempur, mereka identik dengan bekerja dengan otot, memerintah dengan otot dan kekerasan. Jadi waktu itu Paulus melihat orang-orang Kristen itu yang terserak di Romawi itu, mereka ditekan oleh orang-orang Roma. Mereka keadaannya begitu ditekan. Makanya Paulus ingatkan kepada orang-orang Kristen waktu itu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Tuhan mau supaya, bahkan Paulus mau waktu itu dalam tertekannya mereka, supaya mereka saling membantu satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di zaman sekarang, dalam keadaan sekarang ini, saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saudara bisa lakukan? Sebagai gereja Tuhan, apa yang saudara bisa lakukan? Perhatikanlah sekitar saudara, perhatikan keadaan saudara. Kalau engkau tidak bisa membantu mereka dalam ekonomi atau finansial, bantu mereka dalam doa, saudara. Amin. Kita bantu orang lain. Kita topang mereka dalam doa kita supaya mereka menjadi kuat dalam mengikut Tuhan. Saudara, sayang sekali apalagi orang-orang terdekat kita yang kita tahu dia sudah lama mengikut Tuhan, tapi di ujung-ujungnya dia meninggalkan Tuhan karena ekonomi yang menekan dia, karena sakit penyakit yang menekan dia, saudara. Mungkin berapa kali dia didoakan pendeta tidak sembuh, lalu dia berpaling mencari dukun atau orang pintar katanya, lalu dia sembuh mungkin di tempat itu untuk sementara waktu. Saudara, dia meninggalkan Tuhan, dia berpaling dari iman yang sudah berpuluh-puluh tahun hanya karena satu kejadian yang dunia bisa lakukan dalam dirinya. Firman Tuhan jelas tadi katakan,
Saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Saudara, Daud katakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam Mazmur 103:8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia tidak marah begitu bangsa berdosa, dia langsung marah. Enggak, saudara. Dia tunggu bangsa itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dia tunggu bangsa itu, saudara, dalam masa-masa perjanjian lama. Setiap kali Tuhan murka dengan bangsa Israel, Tuhan gak langsung hukum. Sodom dan Gomora Tuhan tidak langsung tunggang balikan. Tuhan tunggu kapan bangsa ini bertobat. Kalau sampai hari ini saya dan saudara masih Tuhan kasih waktu dan kesempatan, berarti Tuhan sedang menunggu saya dan saudara berbalik kepada Tuhan. Tuhan sedang kasih kesempatan itu. Amin. Daud bergumul kepada Tuhan. Tuhan, aku ikut Tuhan, tapi keadaanku lebih buruk daripada orang-orang fasik. Hidup mereka lebih baik daripada hidupku. Mazmur 73 menulis ini, saudara. Tapi Daud katakan di ayat 26, sekalipun dagingku habis lenyap, tapi aku tahu Tuhan adalah bagianku. Amin. Saya dan saudara harus percaya, sekalipun engkau harus menderita, ada Tuhan yang harus menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Ini saudara, Tuhan adalah panjang sabar. Saya katakan tadi, dia tidak cepat murka, dia tetap menunggu kapan orang itu datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beroleh selamat. Dalam 2 Petrus 3:15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai waktu supaya kamu beroleh selamat. Amin. Supaya saya dan saudara beroleh selamat. Manusia sibuk bertanya tentang kedatangan Tuhan. Mungkin manusia mulai bosan. Mungkin saya dan saudara pun kadang, Tuhan kapan sebenarnya kedatangan Tuhan? Tapi saudara, jangan hanya sibuk bertanya dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sibuk bertanya kapan Tuhan datang. Selagi engkau punya waktu itu, saudara. Sekali engkau punya waktu itu, dalam 2 Petrus 3:4 dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kapan Tuhan datang? Saudara, jangan sibuk tanya kapan Tuhan datang. Jangan sibuk tanya apa tanda-tanda Tuhan akan datang. Selagi kamu punya waktu itu, pergunakanlah itu untuk membenahi dan memperbaiki diri. Amin. Supaya saya dan saudara siap akan kedatangan itu. Jangan tanya kapan Tuhan datang. Jangan sibuk berdebat kapan Tuhan datang. Tapi sibuklah memperbaiki hidupmu di hadapan Tuhan. Sibuklah menambahkan imanmu di hadapan Tuhan. Sibuklah menambah pengharapanmu di hadapan Tuhan. Belajar melihat tanda-tanda zaman. Kalau keadaan semakin menggoncang dunia, berarti engkau harus mengambil langkah percepatan. Enggak hanya kecepatan lagi, saudara, tapi percepatan untuk memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini bicara, Yakobus ingatkan kepada jemaat-jemaat waktu itu yang mereka mengenal Tuhan, mereka sudah mendengar firman Tuhan. Kamu pasti tahu tentang nabi-nabi, tentang rasul-rasul yang mati karena nama Tuhan. Kamu pasti tahu cerita tentang Ayub.
Kalau saya bertanya mungkin bagi saudara di tempat ini, cerita siapa yang saudara tidak tahu dalam Alkitab? Ayub saudara tahu, pasti amin. Daniel saudara tahu. Ya. Ke-12 murid saudara tahu. Orang-orang yang mengikut Tuhan yang hidupnya pas-pasan saudara tahu. Orang-orang yang sakit penyakitan mengikut Tuhan, saudara tahu kisahnya. Saudara tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang lumpuh. Saudara tahu bagaimana Tuhan membangkitkan orang-orang mati. Saudara tahu semua cerita dan kisah nyata itu. Makanya hari ini firman Tuhan mau ingatkan kembali kepada saya dan saudara. Mari ingat bagaimana mereka yang mati karena nama Tuhan. Amin. Saudara, Yakobus ingatkan kepada mereka cerita satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Stefanus, saudara. Waktu itu Stefanus baru mati martir, baru surat ini dituliskan, saudara. Yakobus ingatkan kepada mereka, lihat Stefanus yang mati karena nama Tuhan. Amin. Mati karena nama Tuhan. Tujuannya apa? Dia mau kuatkan jemaat itu. Sekalipun engkau harus menderita karena nama Tuhan. Sekalipun engkau harus mati karena nama Tuhan. Tapi apa? Engkau akan beroleh surga itu. Engkau akan mendapat bagian dalam surga itu. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau akan tahu apa yang menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayub, dia bertekun dalam Tuhan. Dia bertekun dalam kesakitannya. Berapa bulan Ayub sakit, saudara? Lama bukan? Saudara, dia bertekun dalam keadaannya. Dia sakit, tapi dia firman Tuhan katakan, Ayub tidak berdosa sedikit pun di hadapan Tuhan dalam sakit penyakitnya. Kadang orang Kristen, saudara, baru seminggu dia tidak Tuhan sembuhkan, dia udah ambil jalan lain. Mungkin ini jalan Tuhan. Ini kata mungkin ini terlalu banyak, saudara. Ya kan? Kata mungkin inilah yang membuat kita sering meninggalkan jalan Tuhan. Rencana Tuhan. Oh mungkin ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini. Karena kemungkinan itu, saudara. Kadang kalau kemungkinan, ukur dulu. Berapa persen ini kemungkinannya dari Tuhan. Buat dulu riset penelitian. Kalau 90% lakukan. Tapi kalau belum ada entah 1% pun kamu mengeluarkan kata mungkin, jangan ambil, saudara. Ya. Kadang karena terlalu banyak kata mungkin ini, engkau akan berdosa di hadapan Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun istrinya mengejek dia, menghina dia, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan sekalipun sahabatnya merendahkan dia. Saudara bayangkan kurang apa lagi yang mencobai Ayub. Anaknya mati, hartanya hilang. Istrinya menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Sahabat-sahabatnya tidak mendukung dia. Tapi dia tetap mengikut Tuhan. Amin. Yakobus kuatkan jemaat itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Albert Einstein katakan, jangan terlalu ambil pusing dengan ucapan seseorang. Kadang manusia punya mulut, tapi belum tentu pakai otak. Ya kan? Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara di tempat ini? Mungkin hari ini engkau, saudara, mengalami banyak pergumulan. Engkau mungkin menerima banyak guncingan-guncingan dari luar. Banyak perkataan-perkataan orang lain. Tapi saudara, jangan ada sebuah kata atau sebuah tulisan saya baca, saya bagikan untuk saudara. Dia katakan seperti ini. Jangan terlalu pusing dengan omongan-omongan orang. Kamu tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tanganmu. Karena mereka banyak. Yang kamu bisa lakukan adalah menutup kedua telingamu dengan kedua tanganmu. Dan cukup satu mulutmu untuk memberkati mereka. Ya, jangan pikirkan apa yang orang lain katakan tentang kamu. Akan selalu ada orang yang ingin melihat kamu gagal. Karena mereka juga tidak bisa berhasil. Albert Einstein berkata, jangan terlalu ambil pusing dengan ucapan seseorang.
Kadang manusia punya mulut tapi belum tentu pakai otak. Setiap orang berhak berkomentar tentang kamu, tetapi kamu juga berhak untuk menerima atau menolak. Jangan semua dimasukkan ke dalam pikiran dan hati, karena pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Jangan habiskan usiamu untuk menjadi apa yang orang lain inginkan. Jangan habiskan pikiranmu untuk memikirkan apa yang mereka katakan tentang kamu. Fokuslah untuk memikirkan apa yang kamu mau, karena hidupmu terlalu berharga untuk mendengarkan omongan orang lain. Hidupmu adalah keinginanmu sendiri. Teruslah belajar dan berbenah diri. Hiduplah untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita di dalam Tuhan. Dan jadilah menjadi dirimu sendiri. Amin. Saya mau katakan kepada orang-orang Kristen dimanapun saya, saudara, di tempat ini, apapun yang kita alami hari ini, tekanan-tekanan apapun itu, pencobaan-pencobaan apapun yang terjadi dalam keluargamu, mungkin dalam rumah tanggamu, mungkin dalam anak-anakmu, pencobaan apapun itu, firman Tuhan katakan bahwa saya mau katakan kepada saudara, engkau harus lebih dari seorang pahlawan, engkau harus sabar, jangan habiskan waktu untuk memikirkan apa yang orang lain katakan. Karena apa, saudara? Orang lain akan sibuk mengumpulkan tenaga, mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan saudara. Seberapa baik pun saudara berusaha hidup baik, hidup berkenan kepada orang lain, akan ada tetap orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Percayalah, jangan heran, karena itulah hidup. Itulah hidup, itulah tantangan hidup. Kalau orang lain merendahkan engkau hari ini, jangan engkau menjadi jatuh karena perkataan itu. Bangkitlah karena hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Saya tutup dengan Amsal 16 ayat 32, saudara. Amsal 16:32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Saya percaya, saya dan saudara, kalau engkau hidup sabar di hadapan Tuhan, hidup berpengharapan di hadapan Tuhan, hidupmu akan melebihi pahlawan, bahkan orang yang bisa merebut kota. Amin. Saya dan saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Bagaimana saudara bisa sabar? Hanya karena Tuhan. Kembali ke awal tadi, saudara, sabar tidak cukup hanya dilatih. Sabar tidak cukup hanya dibiasakan, tapi sabar saat Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Bagaimana saya dan saudara bisa sabar menanti-nanti kedatangan Tuhan? Engkau butuh rohnya Tuhan. Amin. Saya dan saudara butuh rohnya Tuhan. Jangan menjadi lemah karena dunia, tapi minta roh Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk melalui semuanya ini. Kalau engkau hari ini mengalami sakit penyakit, minta Tuhan. Tuhan, sekalipun engkau tidak menyembuhkan aku tidak mau meninggalkan imanku kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau sebagai batu kami, sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, saat malam hari ini Tuhan, kami taruhkan harapan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami taruhkan hidup kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya satu hal, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang pasti sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan, hari ini, malam ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami butuh rohnya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Engkau setiap hari Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kuatkanlah hatimu,
lewati setiap pencobaan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Sekali katakan kuatkanlah. Kuatkanlah hatimu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Undang Tuhan pulihkan setiap keadaan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang katakan Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup. Namanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya setiap kami Tuhan. Engkau mau lihat setiap hati kami Tuhan. Engkau mau nyelidiki sampai kedalaman hati kami Tuhan. Engkau mau lihat sampai kedalaman hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Mereka yang mulai dingin mengikut Tuhan. Mereka yang mulai meragukan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus Engkau tinggal dalam setiap hati kami. Tuhan, tinggallah dalam hati kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau setiap saat Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tinggallah dalam hati kami Tuhan. Supaya kami boleh sabar. Supaya kami boleh bertahan dalam iman kami Tuhan. Supaya kami menang bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hamba-Mu selesai berbicara hari ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan. Berkati telinga bahkan hati yang sudah menerima firman ini, supaya kami tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami kuat dalam iman kami. Supaya kami tetap berdiri Tuhan. Dan siap menanti akan kedatangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama berkata amin. Amin. Haleluya. Berkati oleh firman Tuhan.
Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Dan senantiasa kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita tidak menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Hendaknya kita senantiasa sabar. Pengumuman bagi kita pada malam hari ini, setiap hari Jumat kita ada menara doa di tempat ini. Kita mulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi daerah kita, bagi wilayah kita, bagi keluarga kita. Senantiasa Tuhan memberkati dan juga pemerintahan bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan tuntun mereka sehingga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kita setiap hari Minggu kita ada ibadah umum mulai daripada gelombang pertama dari jam 10 sampai dengan selesai. Juga ibadah kedua gelombang kedua mulai dari jam 6 sore sampai dengan selesai. Biarlah Tuhan turut campur tangan dan setiap hamba Tuhan melayani diurapi lebih dahsyat lagi oleh Tuhan. Dan mulai minggu depan kita tetap melaksanakan latihan untuk perayaan Natal di tanggal 20 Desember. Biarlah Tuhan berkenan dan bersama-sama dengan kita, Roh Kudus senantiasa bekerja sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mengatakan kami memuji kebesaran. Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang atas namanya setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku, karena hanya Yesus Kristuslah Tuhan yang layak disembah, yang akan datang menghakimi dan mengadili dunia dan akhirat. Dan kami percaya kepada nama Yesus Kristus itu. Kami percaya setiap orang yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Dan kami percaya firman-Mu mengajarkan kami untuk bersabar menanti kedatangan-Mu. Bersabar dalam dunia ini. Bersabar dalam segala tekanan, dalam penderitaan dan masalah yang kami hadapi. Karena buah roh yang ada dalam kami akan menunjukkan Kristus yang hidup dalam kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang pada malam ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan memberkati Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, MPR, TNI, Polri, dan semua pemerintahan-pemerintahan yang ada di daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, kepala lurah, kepala lingkungan, bahkan kepala dusun sekalipun. Kami berdoa, biarlah roh takut akan Tuhan ada pada bangsa kami. Sehingga bangsa ini akan ditinggikan Tuhan. Bangsa ini akan diagungkan Tuhan. Karena kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tapi noda dosa adalah noda bagi bangsa. Kami berdoa khususnya dalam pilkada yang akan berlangsung dalam tahun ini. Dalam pada bulan Desember ini. Kiranya Tuhan menolong Indonesia. Tuhan membawa kami melewati masa-masa
melewati waktu-waktu di mana kami akan menentukan suara kami. Setiap kota yang memberikan suaranya, kami berdoa agar rakyat kami memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang suci, yang tidak terkontaminasi dengan praktek uang dan sebagainya. Tapi rakyat Indonesia memilih dengan benar siapa wakilnya, wakil-wakil yang benar-benar mampu, benar-benar bisa memimpin tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami berdoa Tuhan, tunjukkan kepada setiap daerah Indonesia wakil-wakil yang bisa bekerja, wakil-wakil yang bisa mengatasnamakan setiap orang, setiap pribadi, setiap golongan, setiap agama. Dan kami berdoa Tuhan, nyatakan itu bagi kami. Kami membutuhkannya khususnya bagi kota Medan ini. Kami membutuhkan wakil-wakil yang benar-benar akan bekerja untuk kota Medan ini. Bahkan untuk kota-kota lain di Sumatera Utara. Dan bahkan daerah-daerah lain sampai ke Papua. Kami berdoa, berikan kami pemimpin-pemimpin daerah yang bisa berkolaborasi dengan Presiden kami. Sehingga setiap program yang dicanangkan Bapak Presiden Jokowi akan berlanjut di setiap daerah-daerah karena ada dukungan dari pemerintah daerah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ini terjadi Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya pada saat kami mengagungkan nama-Mu, maka Tuhan sendiri akan memberkati bangsa ini. Kami bersyukur, kami memberkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja Aras Nasional. Tuhan berkati, biarkan takut akan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu dan keluarganya. Sehingga kami tahu bahwa bukan kami yang memimpin, tapi Kristuslah yang memimpin. Karena Engkaulah kepala gereja dan kami hanya bagian dari gereja itu, bagian dari tubuh itu. Karena itu kiranya Tuhan memulihkan gereja-Mu, sehingga tidak ada lagi yang terpecah-pecah oleh denominasi. Tapi kami tahu bahwa kami adalah satu dengan Kristus, satu dengan Sang Kepala Gereja itu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Semua ini kami naikkan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kami dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau, suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Tidak ada satupun di antaramu yang mandul, karena inilah kehendak Tuhan, agar pernikahan yang ilahi menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Dan dihalaunya roh kemandulan, dihalaunya roh ketidaksuburan, diganti dengan berkat, dan berkat melimpah dalam keluarga dan rumah tanggamu. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu, dan kemanapun engkau pergi. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur. Dihalaunya belalang pelahap, belalang pengering, dan sakit penyakit daripadamu. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu, karena hatimu melekat kepadanya. Maka Dia sendiri akan memerintahkan malaikatnya untuk berperang melawan semua
masalah, penyakit-penyakit yang akan datang mendekat kepada kediamanmu. Jikalau hatimu condong kepadanya, maka hatinya juga akan tertuju kepadamu. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi di minggu depan. Shalom.